Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai warna makanan. Nah, apa sih pewarna makanan itu? Pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang merupakan zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna makanan. Pewarna makanan ini dapat meningkatkan daya tarik makanan dan meningkatkan nafsu makan orang yang mengonsumsinya. Nah, pewarna makanan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pewarna makanan alami, dan yang kedua, pewarna makanan sintetik. Pewarna makanan alami berasal dari bahan alam atau tumbuhan. Ciri-cirinya, dia mudah dihilangkan dengan pencucian biasa dan tidak menimbulkan efek samping ketika dikonsumsi. Sedangkan pewarna makanan sintetik terbuat dari bahan kimia dan tidak mudah dihilangkan. Nah, contoh pewarna alami seperti klorofil yang umumnya terdapat pada daun sehingga sering disebut zat warna hijau daun. Contoh lain seperti mioglobulin dan hemoglobin berasal dari zat warna merah pada daging. Contoh lainnya juga seperti karotenoid, yaitu kelompok pigmen yang berwarna kuning, orange, merah. Dia ini berasal dari hewan maupun tanaman seperti pada tomat, cabai merah, dan wortel. Selanjutnya yaitu anthocyanin, merupakan warna pigmen anthocyanin merah, biru, violet. Biasanya dia terdapat pada bunga, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Adapun contoh pewarna sintetik misalnya tetrazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmoisin, merah alura, dan eritrosin. Nah, perlu kita ketahui bahwa pewarna makanan ini ada yang diizinkan dan ada pula yang tidak diizinkan untuk dikonsumsi. Nah, menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, ada beberapa jenis pewarna alami yang tergolong aman untuk digunakan. Contohnya antara lain seperti kurkumin, karmin dan ekstrak kokinel, klorofil, karamel, karbon tanaman, ekstrak anato, karotenoid, merah bit, anthocyanin. Adapun untuk pewarna makanan sintesis, ada beberapa jenis yang diperbolehkan, tetapi harus dibatasi penggunaannya. Berikut ini adalah jenis pewarna sintesis yang aman digunakan, seperti tetrazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmoisin, ponsiu, eritrosin, merah alura, indigotin, biru berlian FCF, dan hijau FCF serta coklat HT. Nah, sedangkan jenis pewarna makanan yang tidak diizinkan ada dua yang kita kenal, yaitu rhodamin B dan methane yellow. Nah, untuk rhodamin B merupakan pewarna sintesis berbentuk serbuk kristal dan berwarna hijau atau ungu kemerahan. Biasanya pewarna ini digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, dan produk kosmetik. Namun tak jarang rhodamin B justru dicampurkan ke dalam makanan seperti kerupuk dan jajanan kue serta minuman. Sedangkan untuk methane yellow adalah pewarna sintetik berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan dan larut dalam air dan alkohol. Pewarna yang satu ini umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, cat, dan sebagainya. Nah, kenapa pewarna makanan ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi? Karena pada dasarnya pewarna ini bukanlah untuk pewarna makanan. Jadi apabila dikonsumsi apalagi dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita.
Selanjutnya, ambang batas penggunaan pewarna makanan. Untuk ambang batas penggunaan pewarna makanan bisa dilihat pada tabel, yaitu seperti biru berlian. Ini biasanya kita temukan pada makanan kapri kolagen, es krim, sup apel kalengan, dan makanan lainnya. Nah, untuk ambang batasnya bisa kita lihat seperti ini, yaitu 100 mg sampai 300 mg per kilogram berat badan kita. Dan contoh lain seperti hijau es. Di sini bisa kita dapat atau kita jumpai pada minuman ringan, makanan lain, ataupun makanan cair. Nah, batas penggunaannya yaitu 70 mg sampai 300 mg per kilogram berat badan kita. Nah, untuk contoh-contoh lainnya bisa dibaca sendiri pada tabel yang saya tampilkan. Dan selanjutnya perlu kita ketahui, untuk ambang batas penggunaan pewarna makanan sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang maksimum penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP pewarna. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita bisa membuat atau merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Yudi Fajarianto. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, di mana kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari pewarna makanan. Untuk penggunaan pewarna sintetis dalam suatu produk pangan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya, yang pertama, harganya lebih terjangkau. Kemudian warna yang dihasilkan lebih cerah. Kemudian warna yang dihasilkan lebih stabil terhadap proses pengolahan. Kemudian lebih praktis dan mudah didapat. Kemudian memiliki sifat kelarutan yang baik dan mudah tercampur dengan bahan makanan. Kemudian adapun kekurangan dari pewarna sintetis itu sendiri, yaitu memiliki resiko tinggi yang dapat menyebabkan alergi. Kemudian sering terkontaminasi oleh zat-zat kimia berbahaya. Kemudian memiliki resiko memicu timbulnya kanker. Kemudian menyebabkan gangguan pada psikologis anak. Kemudian meningkatkan sensitivitas pada penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian menyebabkan kerusakan sistem urin. Adapun untuk penggunaan pewarna alami dalam produk makanan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Adapun kelebihan dari pewarna alami yaitu dia tidak memiliki efek samping bagi kesehatan. Kemudian dia mengandung antioksidan dan beberapa vitamin serta nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Adapun kekurangan dari penggunaan pewarna alami sendiri yaitu warnanya cenderung kurang stabil. Kemudian warnanya tidak terlalu mencolok atau lebih pucat. Kemudian warnanya bisa memudar ketika terjadi pengolahan atau pemanasan. Itulah tadi pembahasan untuk kekurangan dan kelebihan dari pewarna makanan. Baik, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan pewarna makanan. Adapun yang pertama, pewarna karamel. Biasanya pewarna karamel ini biasa ditemukan dalam produk permen dan cola. Penyakit yang ditimbulkan oleh pewarna ini yaitu ketika dia diproduksi dengan amonia, maka dia akan mengandung kontaminan penyebab kanker. Yang kedua, Alula Red. Jenis pewarna ini mengandung benziden, yang dimana dia bersifat karsinogen atau pemicu kanker.
Kemudian pewarna sunset yellow, yang dimana pewarna ini bisa menimbulkan penyakit tumor, testis dan andrela. Pewarna makanan ini juga berpotensi menyebabkan reaksi alergi dan asma yang bertambah parah. Kemudian hyperaktif dan kegelisahan. Kemudian pewarna biru berlian. Pewarna biru berlian ini dia dapat menembus saraf darah otak yang merupakan fungsi menghalangi masuknya zat-zat berbahaya ke dalam otak. Pewarna biru berlian juga dapat menyebabkan kerusakan sel-sel saraf dan kanker, kerusakan kromosom, reaksi alergi, dan perubahan perilaku. Yang terakhir yaitu pewarna makanan yellow 5, di mana pewarna makanan ini menyebabkan reaksi alergi parah dan merusak sistem informasi sel. Serta zat pewarna ini juga dapat menghambat penyerapan zinc sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan, peningkatan risiko infeksi dan flu. Kemudian dapat melemahkan memori atau daya ingat serta menurunkan kemampuan untuk berkonsentrasi pada anak-anak. Nah, itulah tadi pembahasan materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. See you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.